أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, menunda atau mengakhirkan pelaksanaan sholat wajib itu tidaklah selamanya buruk. Bahkan terkadang menunda pelaksanaan sholat wajib itu bisa menjadi lebih baik dan lebih utama jika ada alasan syar'i yang dibenarkan. Nah, berikut ini kami sebutkan 12 kondisi yang lebih utama menunda pelaksanaan sholat wajib. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. 1. Menunda sholat duhur dalam kondisi panas. Bila kondisi siang hari sedang panas-panasnya, maka dianjurkan untuk menunda pelaksanaan sholat duhur sampai panasnya mereda. Hikmahnya untuk meringankan jamaah dan untuk membantu kekhusyuan sholat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila dingin sedang menyengat, beliau menyegerakan sholat. Akan tetapi bila panas sedang menyengat, beliau mengundurkan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu menyebutkan, dan semua ulama madhab mensunahkan mengakhirkan sholat duhur karena panas yang menyengat. 2. Menunda sholat maghrib dan mendahulukan berbuka. Bagi orang yang sedang berpuasa, entah itu puasa wajib atau puasa sunnah, lebih utamanya ia mendahulukan berbuka dan mengakhirkan sholat maghrib. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu menyebutkan, berbuka sebelum sholat itu lebih utama karena perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. 3. Yakin mendapati sholat jamaah di akhir waktu. Meski sholat di awal waktu itu yang paling utama, tapi jika kita yakin bisa mendapati sholat jamaah di tengah waktu atau di akhir waktu, maka yang terbaik dan yang paling utama adalah menunda pelaksanaan sholat hingga mendapati jamaah meski di akhir waktu. Syekh Abu Bakar Syata dalam I'anatul Talibin menyebutkan, dan disunnahkan menunda sholat dari awal waktu sebab meyakini sholat jamaah di tengah waktu meski penundaannya itu buruk selama waktunya tidak sempit. Akan tetapi jika tidak yakin atau ragu bisa mendapati sholat jamaah, maka yang terbaik adalah mengerjakannya di awal waktu meski sholatnya sendirian. Syekh Abu Bakar Syata dalam I'anatul Talibin menyebutkan, tidak disunahkan mengakhirkannya ketika ragu dalam sholat jamaah secara mutlak. 4. Menunda sholat sampai jamaah berkumpul. Dalam melaksanakan sholat jamaah, hendaknya imam melihat kondisi jamaah. Apabila jamaah belum siap atau masih belum berkumpul semuanya, baiknya imam menunggu dan menunda sholat jamaahnya. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam seringkali memperlambat dimulainya sholat bila melihat jamaah belum berkumpul semuanya. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu
Ia berkata, dan pada sholat Aisyah, terkadang apabila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka para sahabat sudah berkumpul, maka beliau mempercepatnya. Namun bila beliau melihat mereka berlambat-lambat, maka beliau menundanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Menahan buang hajat. Saat kita ingin buang hajat dan waktu sholat telah tiba, maka yang lebih utama adalah mendahulukan buang hajatnya. Sebab menahan kencing, berak atau kentut saat sholat bisa mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau sambil menahan dua hadas, yakni kencing atau berak. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Kecuali jika waktu sholatnya sempit atau hampir habis, maka wajib mendahulukan sholat wajibnya. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, bila ia khawatir kehabisan waktu sholat, maka ada dua pendapat. Yang sahih yang ditetapkan mayoritas sahabat adalah ia sholat bersamaan dengan penghalang untuk menjaga kemuliaan waktu. 6. Menahan haus atau lapar. Apabila kita merasa haus atau lapar, sedangkan makanan sudah tersaji, maka sunnahnya makan dulu, baru kemudian mengerjakan sholat wajib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tersaji makan malam salah seorang dari kalian, sedangkan sholat diiqomahkan, maka mulailah dengan makan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian ini karena mengerjakan sholat dalam kondisi haus atau lapar bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Bahkan ada pendapat yang menyebutkan sebaiknya tetap makan dulu, meski bisa mengakibatkan sholatnya keluar dari waktu. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menyebutkan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Mutawali, bahwa ia menghilangkan penghalang terlebih dahulu, maka ia berwudu dan makan meski waktunya telah keluar, karena zahirnya hadis, dan karena yang dikehendaki dari sholat adalah khusyuk. 7. Mengantuk. Dalam kondisi mengantuk, sebaiknya tidur dulu, baru kemudian mengerjakan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, hendaknya ia tidur terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat, sedangkan ia dalam keadaan mengantuk, ia tidak akan tahu. Mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Namun jika waktu sholatnya sempit atau hampir habis, maka wajib tetap mendahulukan sholatnya. Begitu pula bagi seorang yang punya kebiasaan susah bangun kalau sudah tidur, maka wajib mengerjakan sholat terlebih dahulu. 8. Mengakhirkan sholat Aisyah. Sebagian ulama mensunnahkan mengakhirkan pelaksanaan sholat Aisyah sampai waktu tengah malam. Bahkan waktu ini dianggap sebagai waktu sholat yang paling utama. Disebutkan dalam hadis dari Abi Bazrah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka menunda sholat Aisyah, tidak suka tidur sebelumnya, dan tidak suka mengobrol sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah berkata, yang paling utama adalah mengakhirkan sholat Aisyah sampai akhir waktunya yang terpilih, yakni tengah malam. 9. Yakin adanya air di akhir waktu. Dalam keadaan kelangkaan air untuk berwudu, namun masih ada keyakinan dan harapan untuk mendapatkannya di akhir waktu, para ulama sepakat memfatwakan bahwa sholat lebih baik ditunda pelaksanaannya, bahkan meski sampai di bagian akhir dari waktunya.
Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu menyebutkan, Imam 4 madhab telah sepakat bahwa yang paling utama adalah menunda tayamum di akhir waktu jika diharapkan ada air ketika itu. Demikian ini karena sholat di awal waktu adalah keutamaan, sedangkan bersuci adalah kewajiban. Maka menunggu yang wajib itu lebih utama dibandingkan melakukan keutamaan. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, jika ia benar-benar yakin adanya air di akhir waktu, maka yang paling utama adalah mengakhirkan tayamum, sebab sholat di awal waktu adalah keutamaan, sedangkan bersuci adalah fardu, maka menunggu yang fardu itu lebih utama. 10. Yakin mendapati penutup aurat di akhir waktu. Demikian pula dalam kondisi tidak ada penutup aurat, tapi masih ada keyakinan atau harapan akan bisa mendapatkannya di akhir waktu, maka lebih utama menunda pelaksanaan sholatnya, meski sampai di bagian akhir dari waktunya. Syekh Abu Bakar Syafaq dalam I'anatul Talibin menyebutkan, dan begitu pula disunnahkan mengakhirkan sholat bagi orang yang yakin akan adanya air atau adanya penutup aurat di akhir waktu. 11. Yakin hadasnya terputus di akhir waktu. Bagi seorang yang mengalami sering berhadas, baik itu kencing atau berak, jika ia yakin hadasnya terputus di akhir waktu, maka lebih utama ia menunda pelaksanaan sholatnya di akhir waktu. Syekh Abu Bakar Syafaq dalam I'anatul Talibin menyebutkan, dan begitu pula disunnahkan mengakhirkan sholat bagi yang sering berhadas apabila diharapkan terputus hadasnya di akhir waktu. 12. Yakin bisa berdiri di akhir waktu. Bagi seorang yang sedang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, namun ia yakin bisa berdiri jika sholatnya dilaksanakan di tengah atau di akhir waktu, maka yang lebih utama baginya adalah menunda pelaksanaannya di akhir waktu. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, demikian pula orang yang sakit yang tidak mampu berdiri di awal waktu, sedangkan ia mengetahui biasanya ia mampu berdiri di akhir waktu.